Tak semua penjara dibangun dari beton. Beberapa yang paling efektif justru tidak terlihat sama sekali. Sebagian lahir dari sinyal, dari algoritma, dari perangkat kecil yang menempel di tubuh. Ini bukan sekedar alat. Ini adalah arsitektur kekuasaan yang baru. Sebuah penjara yang bekerja bukan lewat teriakan penjaga, tapi lewat denyut data yang tak pernah tidur. Dan coba lihat cara mereka membungkusnya. Kebijakan ini diperkenalkan dengan bahasa yang nyaris klinis. Langkah teknologi, alternatif. Kata-kata yang terdengar seperti manual perangkat lunak bukan sesuatu yang menentukan nasib seorang manusia. Jadi gelang pelacak ini katanya dipromosikan sebagai pengganti penahanan administratif. Sebuah praktek yang Anda tahu memungkinkan negara menahan seseorang tanpa dakwaan, tanpa pengadilan. Di atas kertas, ini dijual sebagai perbaikan. Tapi, benarkah begitu? Tapi, mengganti bentuk tidak mengubah substansi kan? Kalau dulu kebebasan direnggut dengan kunci sel, ya sekarang ia dibatasi oleh pagar virtual. Tak terlihat, tapi sama mengikatnya. Penjara tidak lagi butuh bangunan. Nah, di titik inilah semuanya berubah. Tubuh manusia direduksi jadi data. Setiap langkah dicatat, setiap jeda dianalisis sebagai potensi pelanggaran. Pengawasan tidak lagi datang sesekali, tapi jadi udara yang kita hirup. Dan sesuatu yang konstan, perlahan-lahan terasa normal. Klaim resminya, gelang pelacak ini katanya bisa dikenakan kepada siapa saja, baik warga Palestina maupun Israel. Sebuah narasi kesetaraan yang indah. Tapi, klaim ini berdiri di atas tanah yang sangat rapuh. Fakta bahwa penahanan administratif sudah dihapus untuk warga Israel Yahudi, tapi tetap berlaku untuk warga Palestina, itu bicara lebih keras daripada siaran pers manapun. Jelas ada dua sistem hukum yang berjalan di wilayah yang sama. Narasi resminya bilang ini cara untuk mengendalikan pemukim ekstremis. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih tajam. Kalau masalahnya memang kejahatan, kenapa solusinya bukan hukum pidana yang transparan? Kenapa teknologi administratif? Masalahnya bukan di situ. Teknologi ini menawarkan jalan pintas. Ia memberi kesan bertindak tanpa harus menyentuh akar masalahnya, yaitu impunitas. Ini bukan soal menyelesaikan masalah, tapi mengelolanya. Ini bukan solusi keadilan, ini kompromi politik. Dan yang jarang sekali dibicarakan adalah ini, dampak psikologis dari pengawasan semacam ini. Coba bayangkan. Hidup dengan gelang pelacak berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap gerak Anda diawasi, bahwa kesalahan teknis sekecil apapun, sinyal hilang, perangkat rusak, bisa berujung pada konsekuensi hukum. Kebebasan bergerak itu bukan lagi hak, itu jadi izin. Izin yang bisa dicabut kapan saja. Bayangkan saja, Anda boleh keluar rumah, tapi kesalahan kecil di ponsel Anda bisa dianggap pelanggaran. Bayangkan kecemasan yang muncul setiap kali baterai hampir habis, karena itu berarti Anda melanggar aturan. Pikirkan bagaimana rasa aman terkikis, jadi kewaspadaan yang konstan. Nah, inilah pengalaman yang dinormalisasi oleh penjara tanpa tembok ini. Dan jangan salah, kebijakan ini bukan anomali, sama sekali bukan. Ia sejalan dengan tren yang lebih luas yang terjadi di seluruh dunia. Kamera pengenal wajah, pelacakan digital, sistem kredit sosial, semua ini adalah bagian dari penggunaan teknologi untuk mengelola populasi yang dianggap berisiko. Dunia sedang bergerak menuju model keamanan yang lebih canggih secara teknis, tapi seringkali lebih miskin secara moral. Tapi ada perbedaannya. Di tepi barat, semua ini terjadi dalam satu konteks yang sangat spesifik, pendudukan militer. Jadi di sini, teknologi tidak hadir untuk melindungi warga negara. Ia hadir untuk mengontrol sebuah populasi yang tidak punya kedaulatan. Ini semua membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam, yang melampaui sekedar teknologi. Begini, kalau penahanan administratif itu adalah penjara lama yang brutal dan terang-terangan, maka gelang pelacak ini adalah penjara baru, halus, modern, yang satu terlihat kejam, yang lain tampak rasional. Tapi, keduanya berdiri di atas fondasi yang sama, pengabaian total terhadap prinsip keadilan. Di tangan kekuasaan yang tidak setara, teknologi berubah jadi alat pengunci yang lebih rapi. Tidak ada teriakan, tidak ada darah, cuma notifikasi, peta, dan sanksi administratif. Represi menjadi kebijakan, dan kekerasan menjadi prosedur. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah teknologi ini efektif. Bukan itu. Melainkan, apakah ini adil? Sebab jika kebebasan bisa dipantau, diukur, dan dibatasi oleh sebuah gelang, maka yang sedang dikurung bukan hanya tubuh, tetapi juga imajinasi kita tentang apa itu keadilan.